Pak Ustadz, kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap kita punya kewajiban untuk berbakti terhadap ibu bapak kita walaupun sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ziarahi makamnya seminggu sekali setiap hari Jumat. Doakan orang tua kita, bacakan Yasin, bila perlu khatamkan Quran 30 juz. Hadiahkan untuk orang tua kita. Ziarah itu ibu bapak nggak nunggu kalau pas mau bulan puasa saja. Ini mah kadang-kadang ziarah ke makam orang tua kalau pas ketemu kita mau bulan puasa arep nyadran guys. Nggih temen iki nggih enten ngoten nggih. Umpama ngenjing besok umpama mau bulan puasa tanggal 1 Ramadan mau puasa pertama sore ini rame di makam. Kalau di tempat saya marga kaya ngoten niku. Rame itu ziarah kabeh. Nah nanti ziarah lagi kalau puasanya sudah selesai malam ini takbiran sore tadi ziarah lagi ke makam. Lari sing dagang kembang. Tapi sayang ziarahnya cuma setahun sekali sama orang tuanya. Sementara dia kadang-kadang program pengajian, mohon maaf ibu bapak, kadang ada emak-emak, ibu-ibu, jamaah majelis, ibu-ibu muslimatan. Ada program ziarah ke Wali Songo setahun 3 kali. Biayanya 2 juta. Ikut. Dia senang naik mobil jalan-jalan sampai Waliullah Pulau Jawa, sampai ke Bali semua dikelilingi. Setahun 3 kali dia ziarah. Apa yang dia cari? Tabarukan kepada waliullah. Tapi dia punya orang tua sudah meninggal dunia yang makamnya ada di kampungnya sendiri, nggak pernah diziarahi. Ting bating cek jelma Sunda tiama ting bating haram jaga doang. Cari barokah sama waliullah tapi dia nggak perhatikan sama orang tua. Barokah dari mana? Jangan kebalik-balik. Kalau wali itu bisa ngomong saja, kedengar suaranya sama kita, suruh pulang kita. Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang, kita ziarah kepada mereka, suruh pulang kita. Beli ngopo kowe ini. Kowe dhewe wong tuwa ke lo ziarahi makam ini. Kowe ngopo atuh-atuh rene. Kita ini cari surga di luar, lupa dengan surga kita yang di dalam. Betul tidak? Emang nggak boleh Pak Ustadz ziarah ke Wali Songo? Boleh ziarah ke Wali Songo, ziarah ke boleh, silakan. Tapi kalau kita punya orang tua sudah meninggal dunia, maka ziarahi seminggu sekali. Dalam kitab I'anul Talibin itu dijelaskan ziarah yang paling bagus itu seminggu sekali setiap hari Jumat. Maka tak kandani ibu bapak, di sini kan banyak majelis zikir ya, majelis zikir, majelis sholawat, majelis manakib, majelis rotib. Jenengan lek hadir teng majelis ngoten niku jenengan betuh tuyong nggih. Bawa air, kalau ini kekecilan jenengan bawa air yang aqua yang besar, kalau lebih besar lagi pak galon. Ya, bawa taruh di depan kiainya, zikir di situ. Selesai dibawa pulang. Ya, bila perlu ya sebelum pulang minta ziyadah doa sama kiainya. Pak Yai minta Fatihahnya lagi biar disebul sama kiainya. Terus kembali. Nah, air itu selain kita minum untuk satu keluarga, maka sisakan air itu untuk ziarah ke makam orang tua kita. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang tua ibu bapak, selain kita baca Yasin, tahlil, doa, maka air yang disiramkan ke makam orang tua kita adalah air zikir, air doa. Jelas dipraktekkan ya. Saya ini pernah Pak Kadus, mohon maaf, didatangin sama emak-emak waktu pas mau bulan puasa. Pak Ustadz, apunten nggih kula ajeng repotne jenengan. Pripun Bu? Kula nyuwun tolong, kula niki badhe ziarah tapi kula mboten saged mimpin silsilah hadharat. Kula ajeng ziarah kalih anak kula. Ziarah teng pundi? Nggih teng makam niku, teng tiyang sepah kula. Yo, tak bantani. Mangkat kula teng makam. Sampai di depan pintu makam, kalau nunggu teng mriku saya lihat ibu itu mondar-mandir. Bu, si topo ora iki arek ziarah. Si topo sak kok jenenge mau mondar-mandir ket mau makam ibuku hilang. Makam ibu hilang. Dan sampai terakhir kesini kapan? Ya, di setahun yang lalu pas ada puasa. Wong gemblong. Makamnya sampai hilang. Ya Allah, karena ditumbuhi rumput, ndak dikeceng, golek. Akhirnya ketemu kilo tulkiem. Oh mamamu kilo golek. Ya Allah, saking orang tahu diziarah ini. Jangan begitu ya Bu ya. Akhlak terhadap orang tua dikedepankan. Sudah selesai? Sudah. Jumlahnya berapa?
Saya ngomong siji ae aku bingung. 3.350.000. 3.350.000. Betul. 3.350.000. 3.350.000. Ben penak lah genep nih 3,5 juta. Berarti kurang piro? Kurang 150. Ayo sapa sing arep genep ki ya 150 ya. Ben penak 3,5 juta ngono. Ayo. Siapa yang mau genepin ya? Boleh nambah 50.000 lagi, boleh nambah. Tuh juta. Ya Allah, wanita salat. Ibu-ibu tunjuk tangan tuh. Siap mau genepin? Apa berapa? 50.000 mau silahkan. Kurang 150. Kira ibu-ibu kele. Kelo. Berdiri ibu. Wanita salihah. Berdiri. Lo mau ngangkat tangannya ini kan? Apa nyelok anaknya? Lagi nyelok anaknya, bu anak. Sampai ini ngeprank aku. Alah nyelukan. Anaknya harus dicelui sepene we dolan. Ayo siapa ya. Yang mau nambahin ya 150.000 lagi. Ayo genepin 3 supaya 3 juta. Kayak entuk. Alhamdulillah. Piro? 150 genep 3,5 juta. Ngono kan penak sih nyebut ya. Ya, Kang Rosid. 3.350.000 angel tenan. 3,5 juta menawis pas. Mudah-mudahan yuk kita doa bersama. Mudah-mudahan sedekah ini betul-betul akan menjadi sedekah yang barokah buat kita semua. Hajat-hajat kita baik urusan dunia akhirat mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqa bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbana taqabbal du'aana taqabbal maqasidana taqabbal hajatana taqabbal niyatana wa taqabbal a'malana wa taqabbal sadaqatana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu wa lana wa lahum birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ibu bapak hadirin sekalian, para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu panitia, mungkin untuk pembangunan masjid atau mungkin untuk acara PHBI ini ya. Mudah-mudahan barokah buat kita semua, amin ya rabbal. Urung rampung, ojo mundur dhisik, ceramahnya urung rampung, ini dungan iki untuk dungo akhir, dungan iki mau. Lanjut nggih. Yang pertama akhlak terhadap orang tuh. Yang kedua ibu bapak akhlak dalam berumah tangga, akhlak suami terhadap istri, akhlak istri terhadap suami. Ibu bapak hadirin, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita walaupun sebagai pimpinan rumah tangga, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pimpinan rumah tangga, maka kita juga jangan mentang-mentang Pak. Kita juga harus menghormati istri kita, kita harus menyayangi istri kita mencintai istri kita, dan kita buktikan dengan kasih sayang kita. Kita harus betul-betul memperlakukan istri kita dengan baik seperti Rasulullah memperlakukan istri-istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya dengan mulia, sangat memuliakan istrinya Pak. Rasul itu kalau manggil istrinya saja tidak pernah manggil dengan panggilan nama Pak. Rasul itu kalau manggil Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ya Humairah, manggilnya tidak Aisyah, enggak begitu. Manggil Khadijah enggak Ijah, enggak gitu. Rasulullah manggil istrinya dengan panggilan ya Habibi ta'al.
manggil Siti Khadijah ya Habibi, manggil Siti Aisyah ya Humairah. Ada kayak orang karang indah Yanti. Cem. Ari jelma Sunda Markona, Sarboa, Marfuah. Jangan manggil istri kita dengan panggilan nama Pak Saru, enggak boleh. Ya, panggil dengan panggilan yang dia cinta. Saya demi Allah Pak, saya tidak banggakan diri saya. Bisa tanya dengan santri teman-teman saya. Saya sampai sekarang kalau manggil istri saya lu tenang, lu tenang. Saya panggil yang saya nggak malu dengan orang lain. Oh, istri saya sendiri saya panggil yang penting bukan istri tetangga. Istri tetangga saya panggil yang dalam batu baru. Saya panggil istri saya sampai sekarang yang begitu. Pak, nanti pulang pengajian panggil istrinya sayang gitu Pak ya. Ya, Papa capek nih yang jangan lupa besok nimpal ya yang. Panggil dengan panggilan kasih sayang. Tuh beneran memperlakukan istrinya dengan baik, luar biasa. Rasulullah Pak pulang dakwah kemalaman Pak, jam 2 malam Rasulullah pulang. Sampai di rumah, kemudian Rasulullah SAW mengetuk pintu di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasul pulang ketuk pintu jam 2 malam. Assalamualaikum. Suaranya lembut. Enggak dibukakan pintu. Ternyata Siti Aisyah radhiyallahu anha tertidur nunggu Rasulullah, kecapean sampai tertidur. Kemudian ketuk pintu yang kedua. Assalamualaikum. Masih belum dibukakan pintu. Sampai 3 kali. Assalamualaikum. Suaranya tetap lirih. Masih nggak dibukakan pintu. Rasulullah melakukan apa? Setelah itu Rasul mengambil sorbannya, kemudian dihamparkan di depan pintunya. Rasul tidur di depan pintu rumahnya sampai jam 4 subuh. Kemudian Siti Aisyah jam 4 subuh terbangun, kemudian langsung panik. Dia lari ke depan, buka pintu, mendapati Rasulullah tidur beralaskan sorban di depan pintu. Langsung Siti Aisyah mukanya merah, menangis, sujud di kaki Rasulullah SAW. Ya Rasul, maafkan aku ya Rasul, aku tidak mendengar kau datang. Aku tidak mendengar ulu salamu ya Rasul, maafkan aku sehingga kau tidur di luar. Silahkan hukum aku ya Rasul. Rasul kemudian bicara apa? Pak, Rasul bicara apa? Kata Rasul, ya Humairah, engkau tidak salah. Yang salah aku karena aku pulangnya terlalu larut malam. Tidak ya Rasul, aku yang salah, aku yang tidak tahu diri ya Rasul. Engkau capek ya Rasul, kau tidur. Kau tidak salah. Yang salah aku ya kasihku, ya cintaku, ya embetku. Hebat Pak Rasulullah dengan istrinya berebut salah. Coba bapak-bapak pulang ronda jam 2 malam sampai rumah. Assalamualaikum. Nggak dibuka pintu. Assalamualaikum. Nggak dibuka pintu. Assalamualaikum. Nggak dibuka pintu. Obrak di pintu. Mesti yakin aku orang Karangindar. Nggak ada ceritanya gelar sarung di depan pintu turun. Orang eneng. Jauh kita mah. Jauh kita mah. Ya Bu ya, ngatain itu nggih? Nggih. Bojone sampean ya? Ya Rasulullah luar biasa. Minta buatkan air minum, minta dibuatkan air minum datang musim dingin Mbak. Minta dibuatkan air minum dengan istrinya. Kemudian Siti Aisyah dalam keadaan kurang enak badan. Kemudian Siti Aisyah buat air minum. Setelah itu diberikan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW meminum minuman itu, ketika diminum rasanya agak aneh. Ternyata Siti Aisyah itu lupa yang dimasukkan bukan gula, tapi yang dimasukkan garam. Jadi rasanya apa Rasulullah marah? Tidak. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, ta'al ijlis faqat.
Kesini kekasihku, cintaku, bebku, duduk di sampingku. Lah ya Rasul, biarkan aku duduk, tidak, dekat dengan aku. Aku ingin hari ini minum teh ini secangkir berdua denganmu. Kata Siti Aisyah, tidak ya Rasul, biarkan aku buat sendiri. Tidak, khusus hari ini aku ingin minum bekas bibirmu. Masya Allah. Akhirnya apa? Silahkan ya Rasul, kamu dulu, kau dulu, Rasul dulu, enggak. Akhirnya Siti Aisyah minum. Ketika diminum, kaget, kok rasanya kok asin. Akhirnya langsung mukanya merah. Siti Aisyah nangis minta maaf. Siti Aisyah setiap kali berbuat kesalahan nangis, langsung sujud minta maaf. Itu Siti Aisyah sana, Siti Aisyah ini mbo. Aisyah ini ngono gawe wedang kayak garam. Bapaknya langsung melong-melong ngamuk ngono ku ora kok njaluk maaf malah tambah mendeli. Fah, kowe iki gawe wedang itu naik upel kopi rasanya kok asin. Rada gula. Harusnya kan ya Allah nyuwun ngapunten nggih Pak. Harusnya kan begitu. Opel-opel kuwi paling. Wah malah melong-melong. Wong wedok kadang lihat disenani malah tambah genten nyeneni ya Pak ya. Ya. Ya Pak ya. Bojone sampean ngoten Mbak? Ya. Ojo dikubur Pak nek urung mati Pak. Orang mati kubur. Ya Allah. Ya Allah. Akhirnya apa? Diminum oleh Siti Aisyah, rasanya asin, minta maaf Siti Aisyah. Tapi Rasulullah tidak marah. Luar biasa. Akhlak itu harus kita kedepankan Bapak Ibu, terutama istri. Jangan pernah berkata kasar pada suaminya. Meskipun suami dalam keadaan posisi yang salah, jenengan gak boleh bentak-bentak suami. Jenengan gak boleh berkata kasar kepada suami. Kenapa? Karena suami adalah pimpinan rumah tangga. Jelas Bu? Jelas Bu? Saya ini akhir-akhir ini ngenes, terutama di desa saya Marga Kaya banyak janda. Di tempat saya itu banyak janda Pak Kadus. Kalau rumah tangga yang mati duluan tuh rata-rata kok laki-laki itu kenapa gitu. Kemudian saya melakukan penelitian, ternyata kenapa orang kalau rumah tangga yang mati laki-laki duluan, ternyata gara-gara disentai bojone. Ngenes. Mulai mati disita. Oh. Jenengan ya sering nyentai bojone. Orang. Saya tenang. Sayang. Orang salah. Jangan ya Bu ya. Tidak boleh, seorang istri tidak boleh berkata nadanya lebih tinggi daripada suaminya. Masya jenengan sing bener, tidak boleh. Kenapa kami suami ini berat tanggung jawabnya Ibu? Kami adalah pemimpin rumah tangga, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi berat tanggung jawab kami bukan persoalan masalah sandang, pangan, papan, nafkah, lahir batin, bukan itu yang berat. Kalau urusan masalah rezeki semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menungso kuwi sing penting gelem ikhtiar, insyaallah dunai rezeki. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu sendiri tidak berusaha merubahnya. Kalau kita berusaha ikhtiar, pengen sugih megawe maka harus tenang. Ya iso dadi sugih. Pengen duit beras, pengen omahi api, pengen mangane enak, gelem makarya, gelem kerja, ya bakal dinaik ke Gusti Allah. Urusan sandang pangan, nafkah lahir batin tidak berat. Yang buat kami laki-laki berat, suami berat itu apa Bu? Kami sudah berikrar di hadapan Allah, di hadapan malaikat Allah, di hadapan penghulu, di hadapan kedua saksi dan wali. Dulu ketika kami menikah, kami ucapkan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Kedua saksi mengatakan sah. Maka malaikat menangis, arsy bergetar. Kenapa demikian? Malaikat menangis, arsy bergetar karena kalau dia masih gadis, istri kita Pak, ketika belum dinikahi sama kita, maka segala tanggung jawab termasuk dosa-dosanya masih ditanggung oleh ayahnya, masih ditanggung oleh orang tuanya. Tapi tatkala kita menikah, kemudian kita berani mengucapkan saya terima nikahnya dan sah menjadi istri kita, maka ungkapan kalimat saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan itu termasuk maknanya saya siap menanggung segala dosa-dosa yang dilakukan oleh istri saya selama hidup dengan saya.
Itu yang berat. Jadi ibu kalau melakukan dosa, ibu ninggalkan sholat, ibu dosa, suaminya dosa. Ibu ngumbar aurat, ibu dosa, suami ikut dosa. Ibu ghibah, ngomongin orang. Wah ini kan emak-emak tuh begini masalahnya. Mama ini yang jadi masalah itu seneng ngerumpi. Hati-hati dengan lisan. Ya, salamatul insan min hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung daripada lidahnya dalam berbicara. Kalau bicaranya bisa dijaga, selamat. Kalau tidak bisa dijaga lidahnya dalam berbicara, maka akan celaka. Maka hati mama, hati-hati, jangan sering ngerumpi, ghibah. Maka kadang-kadang pagi-pagi udah ghibah, tukang sayur datang, langsung dikeroyok mama-mama. Tukang tempe datang dikeroyok sama emak-emak. Padahal mah belanjanya cuma 10.000. Tapi 1 jam lamanya ngapain ngerumpi. Gitu aja yang dirumpiin, yang digibahin suaminya sendiri. Yo aku ki enak karo bojomu. Lah ya ngopo karo bojoku lah ngopo to? Bojoku lho pengen mangani enak ngene duitnya mung 10.000. Ngono ki lho ngomongi bojone. Ngomongin suaminya sendiri, harusnya yang diajak bicara, yang diajak curhat tuh ngomong, wis tayu disyukuri tayu, coba ada sepiro-piro, saya pentingnya saya iso belanja, harusnya kan gitu ya. Ternyata yang diajak curhatnya apa kata dia? Ya Allah, lah tak kira ki meng bojoku sing koyok ngono, bojomu yo koyok ngono to. Ya saya situ emang ngomong, wis sing mending nek 10.000 lah aku utang. Ya Allah. Bojone dhewe digibah. Bu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat Isra Mi'raj, diajak jalan-jalan melihat surga dan neraka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga, bu, Rasul tersenyum manis sampai gigi gerahamnya terlihat. Bahagia betul Rasul, senangnya bukan main. Tapi ketika Rasulullah diajak jalan-jalan melihat neraka, nangis sejadi-jadinya Rasulullah. Terseduk-seduk Rasulullah nangis. Kenapa? Di dalam neraka itu ternyata jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Halo. Wong wedok lebih banyak. Kenapa? Karena potensi wanita banyak berbuat dosa. 1 dari mulutnya, 2 dari auratnya. Hati-hati. Ya, aurat dijaga. Iki lek kerudungan ora aja meneng pas pengajian ngene kerudungan. Arab pengajian kerudungan, kondangan kerudungan, tahlilan kerudungan, nang omah telanjangan. Ting bating. Bu, aurat dijaga. Ketika Anda ngumbar aurat yang dosa bukan hanya Anda sendiri, suami Anda dosa. Anda jangan tinggalkan sholat. Ketika Anda tinggalkan sholat yang dosa bukan hanya Anda sendiri, tapi suami Anda menanggung dosa. Maka kalau istri yang sayang sama suami, maka jadilah istri yang salehah. Jelas? Jadilah istri yang salehah, punya akhlak yang bagus terhadap suaminya. Kata Rasul, khairun nisa imro'atun inna dzurta ilaika sarratka. Wanita yang baik itu adalah wanita yang taat dan patuh kepada suaminya dan selalu dalam keadaan menyenangkan ketika dilihat oleh suaminya. Ibu-ibu kalau nyenengin suami, ya, nyenengin suami itu harus betul-betul. Ibu-ibu dandan cantik seperti ini, jangan cuma kalau mau pengajian, acara-acara. Di rumah juga ibu harus tetap pertahankan dandan cantik seperti ini ya bu ya. Ya bu ya. Kadang-kadang enggak pengajian gini cantik semua, mau kondangan, apalagi geran di rumah tampangnya kayak malampir. Terutama kalau mau tidur bu sama suami dandan. Bu. Kalau mau tidur sama suaminya dandan enggak? Nah, iki tak kandani sampai di kitab Qurratul Uyun. Ya, di bab Qurratul Uyun itu disunnahkan bagi seorang istri ketika mau ibadah dengan suaminya, maka dia hendaknya berdandan. Dandan tuh enggak kalau mau pengajian kondangan seperti ini, dandan yang cantik. Dan jangan kau harus punya pakaian khusus kalau mau tidur. Ini pakaian begini jangan buat tidur, itu mau khusus buat pengajian, buat kondangan khusus. Ada pakaian khusus buat tidur yang dibuatnya kira-kira bahannya kayak ini nih, kayak tirai begini lah, agak terawang-terawang. Lu tak kandani kok sampean. Cacilik menangnya harus ngobeng, ini babakan mama bapakmu. Ibu-ibu kalau mau tidur ndak boleh pakai daleman. Alah risih. Dosa. Tak kandani sampean kok malah.
Ya. Sampean harus punya pakaian khusus, jangan pakai dalon kalau mau tidur. Dandan yang cantik, itu caranya pahalanya besar bener Bo. Ya, pahalanya besar bener. Lu kok gugu tuh sampean. Mari ngono jenengan tawa-tawa, Pak, ada nangis ora penang dhuwur. Loh, loro kuwi ibadah kuwi. Loh, disebabkan orang banyak bercerai bukan faktor ekonomi saja, Bu. Banyak di daerah perkotaan, mohon maaf daerah perkotaan, mereka satunya pegawai negeri, yang suaminya pegawai negeri, istrinya pegawai negeri, tapi mereka bercerai gara-gara masalah apa? Ya masalah kui. Ya masalah kui mau. Ya, maka itu sangat penting sekali. Itu ada dalam bab munakahat, ada dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan. Ya. Maka dari itu perhatikan betul-betul akhlak jenengan. Akhlak di dapur harus bagus, akhlak di sumur harus bagus, akhlak di kasur harus bagus. Memang wanita kan cuma 3 itu, dapur, kasur, terus tanggung urusan. Terus angel-angel jenengan mlebu swarga lewat kuwi. Maksudnya akhlak di dapur bagaimana Pak Ustaz? Masak ku sang enak, dadi wong wedok kudu iso masak enak. Wong wedok masak ora genah-genah. Rasane anyep. Ya kan, wong wedok ora iso masak, maka jangan salahkan kalau suaminya sering makan di luar. Coba ibu jenengan pinter masak, zaman sekarang paling gampang. Kalau pengen pinter masak tinggal buka YouTube, Sret, resep memasak rendang jengkol, metu. Resep memasak sayur kangkung, resep masak sayur genjer. Eneng kok nang YouTube kuwi. Sak genjer-genjer barang ki eneng. Sayuran paling awet genjer kuwi. Mangan genjer isuk metu. Ya sayuran paling awet. Enggak ada alasan jenengan enggak bisa masak sekarang, media sosial hebat loh. Masak yang enak. Insya Allah kalau masakan jenengan enak, maka suami nanti tidak doyan makan di luar. Selapar-lapar dia akan segera pulang. Kenapa masakannya enak? Yang kedua urusan sumur, bagaimana Ustaz? Jadi wedok itu kudu rajin. Kamar mandinya harus bersih, ya kan? Suamimu mandi itu benar-benar airnya sudah siap. Sabun mandi jangan sampai ada yang habis, sikat gigi jangan sampai habis. Pokoknya betul-betul dadi wedok iki ngono. Kadang-kadang ulang arep mandi banyune entek, balik kerja magrib, kesel-kesel arepe mandi banyune entek. Arepe sabunan entek. Arep sikat gigi mbuh nang ngendi ilang. Ya alah. Ya. Jadi wanita harus begitu, termasuk selain daripada di dapur, di sumur, urusan kasur juga jenengan harus betul-betul memuaskan kepada suami. Itu bagian daripada akhlak.